Oke semuanya, balik lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers itu aneh-aneh. Nah, di video aku yang kemarin aku udah bahas soal video konspirasi tentang segitiga Bermuda ya. Nah, di video aku yang kali ini aku mau bahas soal konspirasi juga, cuma berbeda ya, nggak yang berhubungan dengan misteri. Kali ini aku mau bahas soal Walt Disney. Nah, konspirasi Walt Disney. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Walt Disney? Film-filmnya yang terkenal itu, ya mungkin saja contohnya Toy Story, The Incredibles, Monster Inc., dan lain-lain. Nah, salah satunya itu ada juga Turning Red. Nah, Turning Red itu juga film dari Disney. Kemarin aku juga udah bahas di video aku yang pertama ya. Itu aku udah bahas soal Turning Red ya. Itu review juga, lalu memberikan Easter egg juga, ada video soal Easter egg dari Turning Red itu. Nah, kali ini aku juga mau bahas film-film, konspirasi film-film yang ada pada Walt Disney. Nah, kalian penasaran? Lihat di sini. Film Up adalah imajinasi. Masih ingatkah kalian dengan Pak Tua keras kepala bernama Mr. Carl Fredricksen yang mampu membawa rumahnya terbang ke angkasa hanya menggunakan balon saja? Ya, sebenarnya sih dengan ribuan balon ya. Nah, kemanakah rumah tersebut dibawa? Rumah tersebut dibawa menuju ke sebuah tempat bernama Paradise Falls, yaitu air terjun yang menembus ke langit. Teorinya adalah Mr. Fredricksen itu sebenarnya sudah meninggal dan perjalanannya ke Paradise Falls merupakan cara dia pergi ke negeri seberang pelangi alias surga. Si anak kecil yang bernama Russell dalam film merupakan anggota pramuka yang sedang menjalankan misi membantu orang tua, dan Russell dipercaya adalah malaikat penjaga Mr. Fredricksen untuk sampai ke surga. Aladdin tinggal di masa depan. A whole new world. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya lagunya. Penggemar animasi Disney pasti sudah hafal lah ya dengan lagu yang saya nyanyikan tadi. Nah, lagu tadi itu dijadikan musik pengiring film dari Aladdin. Dalam ceritanya, kita bisa melihat Aladdin adalah sosok yang periang dan menjalani banyak petualangan bersama seorang jin biru yang besar. Nah, teorinya adalah setting sebenarnya dalam film Aladdin ini diambil dari masa depan dan bukannya di masa lalu. Ini bisa disimpulkan dari perkataan si jin yang mengatakan dia mengetahui cerita si Robert De Niro dan Groucho Marx. Bagaimana mungkin si jin bisa tahu mereka berdua padahal ia berasal dari lampu yang berusia 10.000 tahun lamanya. Dan jin juga mengatakan kalau baju Aladdin ini terlalu kuno. Boneka Jessie Toy Story milik Ibu Andy. Toy Story merupakan sebuah film yang besar di tahun 90-an silam. Ceritanya yang seru ditambah dengan animasi super bagus kala itu menjadikan film ini sebagai salah satu film favorit Disney. Diceritakan dalam film, Woody bertemu dengan sebuah boneka lainnya bernama Jessie yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Jessie akhirnya bergabung dengan kelompoknya Woody. Nah, teorinya adalah Jessie adalah boneka milik Ibu Andy dan sempat terbuang namun berhasil kembali berkumpul dengan kelompok mainan Andy. Ini bisa dilihat dari salah satu cuplikan film yang memperlihatkan topi Kobe jadul Andy semasa kecil yang diberikan ibunya. Topi tersebut harusnya mirip dengan topi Woody, tapi malah lebih mirip dengan topi milik Jessie. Ibu Rapunzel adalah ibu dari Snow White. Kalau kalian menyaksikan kedua film ini, seharusnya kalian bertemu dengan salah satu tokoh yang dipanggil ibu. Bertampang cantik, bertubuh bagus, namun kelakuannya jahat bukan main. Dalam film Rapunzel, perempuan yang dipanggil ibu itu adalah Gothel. Ia bukan ibu sebenarnya, melainkan seorang penyihir jahat yang paling dicari di masa itu. Teorinya adalah Gothel merupakan ibu yang sama dalam cerita Rapunzel dan Snow White. Ini dibuktikan dengan keduanya sama-sama terobsesi awet muda dan cantik luar biasa. Dan ketika mereka berubah menjadi perempuan tua, penampilan mereka sama persis. Kurang meyakinkan? Oke, coba kalian perhatikan pisau belati ini. Sama bukan?
Tarzan adalah adik Elsa dan Anna. Masih ingatkah kalian dengan cerita film Frozen mengenai Putri Elsa yang akhirnya harus menjabat sebagai ratu dari negeri Arendelle karena ibu dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan kapal laut? Nah, ia juga merupakan seorang anak tertua dari pasangan Iduna dan Agnar. Iduna dan Agnar adalah kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan kapal laut tadi. Teorinya adalah ayah dan ibu Anna dan juga Elsa itu sebenarnya selamat dari kecelakaan kapal laut tadi. Mereka terdampar di sebuah pulau dan akhirnya bertahan hidup di sana dan melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Tarzan. Sebelum akhirnya mereka berdua meninggal diserang oleh macan tutul. Rapunzel dan Eugene datang pada pelantikan Elsa. Saat Putri Elsa sudah cukup dewasa dan dianggap sudah bisa mengurus kerajaan, diangkatlah Elsa untuk naik tahta menjadi Ratu Arendelle. Awalnya Elsa tidak mau, namun untuk kebaikan Arendelle dan menjadi kakak yang bertanggung jawab untuk Anna, akhirnya pelantikan pun tetap berlanjut. Teorinya adalah, begitu pintu kerajaan Arendelle dibuka untuk mengumumkan dan menyaksikan pelantikan dari Putri Elsa menjadi ratu, banyak sekali kerajaan lain yang datang. Dan salah satunya adalah anggota kerajaan yang diwakili oleh Rapunzel dan Eugene. Ini bisa kalian saksikan dalam film Frozen. Sekilas nampak Rapunzel yang sudah memiliki rambut pendek dan datang bersama suaminya yaitu Eugene. Nemo tidak pernah ada. Finding Nemo menjadi salah satu film animasi Disney dengan petualangan super seru, di mana seorang ikan badut bernama Marlin mencari anaknya yang bernama Nemo setelah dibawa oleh seorang penyelam untuk dijadikan ikan hias di kantornya. Alhasil, Marlin menempuh perjalanan untuk mencari Nemo dibantu dengan ikan jenis blue tank bernama Dory. Teorinya adalah, Nemo itu tidak pernah ada. Nemo hanyalah sebuah imajinasi Marlin yang mengalami trauma akibat istri dan anak-anaknya yang lain hilang dimakan ikan barakuda. Nemo sendiri dalam bahasa Latin berarti nobody, artinya bukan siapa-siapa. Menjadi partner petualangan yang pas, Dory yang mengalami penyakit hilang ingatan jangka pendek tidak pernah menanyakan lebih soal Nemo karena ia selalu lupa. Pangeran dalam cerita Snow White adalah malaikat maut. Kalian pasti sudah paham ya dengan jalan cerita Snow White ini. Seorang putri kerajaan yang tertidur akibat memakan apel beracun dari seorang penyihir yang sebenarnya penyihir tersebut adalah ibunya sendiri karena akibat kalah cantik. Setelah bangun dari tidur karena dicium oleh pangeran tampan berkuda putih, hari-hari Snow White makin berwarna karena mendapat teman baru yaitu 7 kurcaci kecil. Teorinya adalah pangeran tersebut sebenarnya bukanlah seorang pangeran yang sebenarnya. Ia adalah malaikat maut yang menjemput Snow White untuk pergi ke dunia selanjutnya. Ciuman yang diberikan adalah simbol malaikat tersebut mengambil nyawa Snow White yang sebenarnya sudah tewas begitu memakan apel beracun. Moana sudah meninggal selama dalam film. Moana yang tayang di tahun 2016 silam menceritakan tentang seorang gadis bernama Moana yang mengarungi lautan dengan segala petualangannya. Dia tak sendiri, ia ditemani oleh seorang pria berbadan besar bernama Maui. Mereka berdua berpetualang untuk mencari dan menyatukan kembali peninggalan dari dewa Te-Fiti. Teorinya adalah Moana itu sebenarnya sudah meninggal setelah diterjang badai saat film dimulai. Cerita ia mengarungi lautan adalah cerita Moana yang melakukan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Selama perjalanan tersebut, Moana ditemani oleh Maui, yang dipercaya sebagai malaikat penjaganya, dan negeri yang disatukan oleh Moana nanti merupakan akhir pencariannya yaitu surga. Kakak tiri Cinderella tewas mengenaskan. Cinderella sudah banyak dikenal oleh semua orang, baik anak kecil hingga orang dewasa. Menceritakan tentang seorang gadis baik hati yang harus mendapatkan perlakuan jahat oleh ibu dan kakak tirinya setelah ayahnya meninggal. Namun kehadiran ibu peri dan undangan pesta kerajaan mengubah hidupnya. Teorinya adalah
Begitu Cinderella meninggalkan sepatu kaca miliknya di tangga, pangeran langsung mencari tahu siapa pemiliknya. Mendengar ini, kakak tiri Cinderella berusaha untuk memasukkan kakinya yang cukup besar pada sepatu kaca mungil itu. Alhasil, ibu mereka meminta mereka untuk memotong tumit dan ibu jarinya. Namun sayang, tetap tidak ada hasil. Selain mengalami pendarahan hebat dan harus susah berjalan, begitu datang ke pernikahan Cinderella, burung merpati yang menjadi teman Cinderella selama ia susah, menyerang kakak tiri Cinderella dengan mematuk mata mereka hingga buta dan tewas. Sedangkan ibu mereka sendiri kabur entah kemana. Nah, itu dia list-list dari teori-teori konspirasi yang ada pada film Walt Disney. Gimana? Mungkin kalian sudah punya jalan ceritanya sendiri, terus tiba-tiba jalan ceritanya berubah gitu ya. Nah, kasih komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula kalau kalian punya cerita atau punya saran, jangan lupa untuk sampaikan di komen. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya.